Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CST. Pengertian CST yaitu CST merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. CST mempunyai struktur tersebar paralel yang sangat besar dan mempunyai kemampuan belajar, sehingga bisa melakukan generalisasi, yaitu bisa menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah dilatihkan. Baik tidaknya, suatu model CST ditentukan oleh yaitu pola antar neuron atau arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan dan mengubah bobot disebut metode learning. Yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. CST disebut juga brain metaphor, computational neuron science, parallel distributed processing. CST dapat belajar dari pengalaman, biasanya berhubungan dengan angka numerik sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik terlebih dahulu. Tidak ada rumus yang tetap, sehingga disebut dengan free estimator. CST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil yang didapatkan. CST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. CST yaitu satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dan neuron. Fungsi ini bertujuan membatasi jarak amplitude yang diperolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Berikut prinsip dasar jaringan syaraf Tirwan. Kelebihan CST yaitu dapat belajar adaptif, kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Self-organization. Sebuah CST dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar. Yang ketiga, real-time operation. Perhitungan CST dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan produksi SCCR khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Sedangkan kelemahan CST yaitu kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Aplikasi CST sendiri yaitu pengenalan pola pattern recognition, huruf tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah atau mengandung noise. Identifikasi pola saham, mendeteksi uang palsu, kanker. Kemudian signal processing yaitu menekan noise pada saluran telepon. Yang ketiga, peramalan yaitu peramalan saham, kemudian autopilot dan simulasi, kemudian yang terakhir adalah kendali otomatis pada otomotif. Model neuron. Pada CST, neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan layers. Neuron dalam satu lapisan akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Kadang muncul juga layer tersembunyi atau hidden layer untuk menambah keakuratan pelatihan. Informasi tersebut bisa dirambatkan secara forward ataupun backward. Istilah dalam CST yaitu ada neuron yang yaitu sel syaraf Tirwan yang merupakan elemen pengolahan CST. Kemudian ada jaringan, bentuk arsitektur CST, kumpulan neuron yang saling berhubungan dan membentuk lapisan. Yang ketiga, input, sebuah nilai input yang akan diproses menjadi nilai output. Output yaitu solusi dari nilai input. Hidden layer yaitu lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input atau output, memperluas kemampuan CST. Bobot yaitu nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Fungsi aktivasi yaitu fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai bobot per iterasi dari semua nilai input. Yaitu fungsi aktivasi sederhana adalah mengkalikan input dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkannya atau disebut penjumlahan sigma. Yang kedua yaitu berbentuk linear atau tidak linear dan sigmoid. Paradigma pembelajaran untuk pembelajaran supervised learning atau unsupervised learning.
Berikut adalah model sel syarafnya. Sebuah neuron bisa memiliki banyak masukan tetapi hanya memiliki satu keluaran yang bisa menjadi masukan bagi neuron yang lain. Pada gambar terlihat serangkaian sinyal masuk X1, X2 hingga XP. Tapi sinyal masukan dikalikan dengan satu bobot WK1, WK2 hingga WKP. Dan kemudian semua masukan yang telah diboboti tadi dijumlahkan untuk mendapatkan output kombinasi linear UK. Selanjutnya, UK akan diinputkan ke suatu fungsi aktivasi untuk menghasilkan output dari neuron tersebut jika suatu nilai threshold atau bias dapat ditambahkan untuk menyesuaikan nilai masukan ke fungsi aktivasi. Arsitektur jaringan yaitu ada single layer, ada multi layer, dan ada commutative model atau recurrent model. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian ini adalah lapisan penyusun CST yaitu multi layer, single layer, dan commutative layer atau recurrent. Pengelompokan CST yaitu terdiri dari CST feed forward dan CST feed backward. Yang feed forward yaitu tidak mempunyai loop, contohnya single layer perceptron, multi layer perceptron, dan radial basis function. Sedangkan feed backward atau recurrent memiliki loop, lapisan output akan memberi input lagi bagi lapisan input. Contohnya commutative networks, Cohen, Hopfield, dan ART. Paradigma pembelajaran yaitu supervised learning, yaitu kumpulan input berusaha membentuk target output yang sudah diketahui sebelumnya. Perbedaan antara output yang masih salah dengan output yang diharapkan harus kecil mungkin. Dan begitu seterusnya. Untuk unsupervised learning yaitu CST mengorganisasikan dirinya untuk memberikan vektor-vektor input yang serupa tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan, biasanya ke dalam suatu kategori atau kelompok tertentu. Fungsi aktivasi yaitu fungsi aktivasi yang didefinisikan dengan tanda berikut, mendefinisikan nilai output dari suatu neuron dalam level aktivasi tertentu berdasarkan nilai output pengkombinasian linear. Dan beberapa macam fungsi aktivasi yang bisa digunakan diantaranya adalah hard limit, threshold, symmetric, hard limit, fungsi linear identitas, fungsi satu naring linear, fungsi sigmoid biner, dan fungsi sigmoid polar. Nah, berikut adalah contoh-contohnya fungsi hard limit dirumuskan sebagai berikut. Hard limit dengan threshold, symmetric hard limit, fungsi linear identitas, fungsi satu rating linear, fungsi sigmoid biner, fungsi sigmoid bipolar. Berikut adalah contoh kasusnya, contoh studi kasus. Contoh buat fungsi logika n input x1 dan x2 dan y sama dengan 1 jika dan hanya jika inputan 1. Berikut adalah jawabannya. Berikut dengan jika menggunakan problem OR dan ternyata berhasil mengenali pola. Berikut adalah problem x1 dan not x2. Nah, ini problem SOR dan dia ternyata gagal, tidak dapat mengenali pola. Solusinya untuk XOR adalah ternyata dibutuhkan sebuah layer tersembunyi. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut, walaupun memiliki segudang kelebihan, CST juga mempunyai sejumlah keterbatasan, antara lain kekurangan kemampuannya dalam melakukan operasi-operasi numerik dan presisi tinggi, operasi algoritma matematik, operasi logika, dan operasi simbolis, serta lamanya proses pelatihan yang terkadang membutuhkan waktu berhari-hari untuk jumlah data yang besar. Karena sistem CST merupakan sistem yang baru, maka hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu, sehingga untuk mengambil keputusan masih perlu menggunakan tambahan kebijakan yang lain. Ya, itu tadi penjelasan tentang jaringan syaraf tiluan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.